Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Devina Putri, NIM 2131379, mata kuliah Akuntansi Koperasi, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang koperasi konsumen. Materi koperasi konsumen ada 5, yaitu aktivitas koperasi konsumen, akun koperasi konsumen, metode pencatatan, harga pokok penjualan dan beban pokok, pencatatan aktivitas koperasi konsumen. Materi pertama yaitu aktivitas koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, minimarket, dan sebagainya. Materi kedua yaitu akun-akun koperasi konsumen. Yang pertama ada pembelian, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan koperasi. Yang kedua, partisipasi bruto anggota, yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggota. Yang ketiga, partisipasi neto anggota, yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dan beban pokok. Berikutnya pendapatan dari non-anggota, yaitu penjualan barang dan jasa kepada pihak selain anggota koperasi. Berikutnya beban perkoperasian, yaitu beban yang berkaitan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Berikutnya sisa hasil usaha atau SHU yang menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan koperasi untuk memperoleh penghasilan itu. Berikutnya persediaan, yaitu akun yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki koperasi pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Berikutnya harga pokok penjualan, yang digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual selama suatu periode akuntansi. Berikutnya beban pokok, yaitu harga beli barang yang dijual kepada anggota koperasi. Berikutnya potongan penjualan atau potongan tunai, yaitu jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan pihak penjual koperasi kepada konsumen karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Berikutnya retur penjualan, yaitu sejumlah barang yang telah dijual oleh koperasi tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian dengan pesanan. Berikutnya potongan pembelian, yaitu diskon yang telah diberikan pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli atau koperasi karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Berikutnya beban operasi, yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan utama koperasi. Berikutnya materi ketiga, metode pencatatan. Dalam melakukan pencatatan atas aktivitas koperasi konsumen terdapat 2 metode. Yang pertama, metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode kedua yaitu metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Berikutnya materi keempat, harga pokok penjualan dan beban pokok. Harga pokok penjualan atau HPP adalah harga beli total dari barang-barang yang telah terjual kepada
non-anggota koperasi selama suatu periode akuntansi. Sedangkan beban pokok adalah harga beli total dari barang-barang yang telah terjual kepada anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Materi kelima yaitu pencatatan aktivitas koperasi konsumen. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, pencatatan aktivitas pembelian dan penjualan koperasi konsumen dapat menggunakan metode perpetual atau periodek. Metode perpetual mengharuskan koperasi memiliki kartu persediaan barang dagangan dalam pencatatan dan pengendalian barang dagangan di gudang. Perubahan jumlah dan nilai stok akibat keluar masuk barang dagangan di gudang akan tercatat dengan jelas dalam kartu stok tersebut. Jadi setiap saat pihak manajemen koperasi dapat mengetahui nilai dan jumlah stok yang dimiliki koperasi. Sementara itu, metode periodek tidak mengharuskan disediakannya kartu stok untuk mencatat arus keluar masuk barang dagangan. Untuk mengetahui jumlah dan nilai stok pada suatu saat, pihak manajemen koperasi harus menghitung fisik persediaan barang dagangan atau stok OPNM terlebih dahulu. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.